Sertifikasi halal adalah sertifikasi yang perlu dilakukan terutama pada produk makanan guna menjamin kehalalan produknya. Selain halal, menurut syariat Islam, produk yang dikonsumsi oleh masyarakat harus dipastikan thoyyib, yakni aman, baik, bersih, dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Makanan-makanan yang diharamkan tercantum di surat Al-Baqarah ayat 173, surah Al-Maidah ayat 3, surah Al-An'am ayat 145, dan surah An-Nahl ayat 115, serta tercantum pada fatwa MUI dan hadis. Contohnya, daging babi, bangkai, darah, alkohol, daging binatang buas, dan juga barang yang najis. Regulasi halal di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa semua wajib bersertifikasi halal kecuali produk haram. Beberapa pihak yang berperan dalam proses sertifikasi halal menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 39 Tahun 2021, yaitu penyelenggara produk halal, yakni BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang melakukan proses sertifikasi dan jaminan halal. Yang kedua, LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal yang melakukan pemeriksaan halal dengan standar HAS 23000. Yang ketiga, MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang menetapkan fatwa halal. Pelaku yang mengajukan sertifikasi halal harus mengikuti berbagai tahapan sertifikasi dan melengkapi dokumen pendaftaran. Persyaratan permohonan sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha melalui BPJPH dan Satgas Daerah melalui via PTSP harus dilengkapi dengan dokumen. Yang pertama yaitu surat permohonan sertifikasi halal ditunjukkan kepada Kepala BPJPH. Yang kedua, formulir pendaftaran sertifikasi halal dapat diunduh melalui website dengan melampirkan dokumen. Yang ketiga, daftar nama produk dan bahan atau menu barang. Yang terakhir yaitu proses pengelolaan produk. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan untuk memperoleh sertifikat halal. Tahap yang pertama yaitu permohonan oleh pelaku usaha, tahap yang kedua yaitu pemeriksaan oleh BPJPH, tahap yang ketiga yaitu penetapan oleh BPJPH, tahap yang keempat yaitu pengujian oleh LPH, tahap yang kelima yaitu pengecekan oleh BPJPH, tahap keenam fatwa MUI, dan tahap yang terakhir yaitu penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH. Keuntungan mempunyai sertifikasi halal. Yang pertama yaitu terjamin kualitasnya, yang kedua meningkatkan kepercayaan konsumen, yang ketiga produk mempunyai nilai yang lebih, dan yang terakhir yaitu mendapat akses pasar global. Di sini saya bersosialisasi terkait sertifikasi halal di rumah Ibu Lina selaku pemilik usaha bumbu rujak dan bumbu pecel di Pringgowirawan, Sumber Baru, Kecamatan Tanggul. Bu Lina memulai usaha ini sejak tahun 2020. Beliau membuat usaha ini terinspirasi karena suka membuat rujak di tempat kerjanya. Komposisi dari bumbu rujak ini yaitu gula merah, kacang, cabai, asam jawa, terasi, dan garam. Produk ini tanpa pengawet dan MSG. Bumbu rujak ini bertahan kurang lebih 1 bulan jika ditempatkan di dalam kulkas. Dan jika ditempatkan di ruang biasa, bertahan kurang lebih 3 minggu. Tahap pembuatannya yang pertama kacangnya disangrai terlebih dahulu, lalu dihaluskan. Setelah itu semua komposisi dicampur jadi satu di penggorengan, lalu diaduk-aduk sekitar 35 menit. Dalam perharinya bisa memproduksi kurang lebih 100 botol dan juga sudah mempunyai banyak reseller. Dan alhamdulillah Ibu Lina tertarik untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal.